Haleluya, haleluya. Bapak, puji Tuhan semua sehat? Amin. Puji Tuhan dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Gembala yang sudah mengundang saya tempat ini. Walaupun dalam keadaan yang terlambat. Terima kasih. Bapak, ibu-ibu, kita akan membuka di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan buka Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Sudah ketemu? Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacanya bergantian. Aku yang ganjil, jemaat yang genap. Kita akan memulai membacanya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan jumlahnya dalam kulit-kulit mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mulailah datang, kalian. Tunggu sebentar. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang terakhir sedia masuk bersama-sama dia, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik saudara, kita telah membaca firman Tuhan. Saya percaya semua mungkin sudah pernah mendengar. Amin. Baik saudara, ibu-ibu, saya mau tanya nih. Dulu waktu mau jadi pengantin, kira-kira apa sih yang dikerjakan ibu sebelum mempelai laki-laki datang? Apa yang ibu persiapkan kira-kira? Masih ingat nggak waktu mau jadi pengantin? Ya, dandan. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi saudara? Mandi nggak nih? Pakai sabunnya nih? Pakai ya, biar wangi ya, biar segar ya bu ya. Nah, jadi masih ingat. Puji Tuhan saudara. Jadi ketika kita mau menyambut mempelai laki-laki kita, wah pasti kita do the best, beri yang terbaik ya. Kita dandan, kita mandi, biar wangi, pakai minyak wangi saudara, pakai baju yang bagus ya nggak? Supaya apa saudara? Kita menyenangkan mempelai yang akan datang. Amin. Ya, baik, pasti kita siap-siap. Lalu, jadi inti dari bersiap-siap tersebut menyambut pengantin laki-laki, pujian hati yang ganteng banget itu saudara ya. Pasti kita mempersiapkan yang terbaik juga. Amin. Betul. Nah, saudara, perumpamaan ini adalah bagian dari khotbah kita hari ini, ya, yaitu tentang Yesus datang di akhir zaman, saudara. Ya, Yesus menggambarkan apa, saudara? Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti 10 gadis yang menantikan mempelai laki-lakinya datang. Amin, saudara. Jadi kita 10 gadis ini dia sedang menanti-nantikan sang pangeran dia yang akan datang, saudara. Dia bersiap-siap diri seperti ibu-ibu di sini. Kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, secantik mungkin, amin ya. Ya, tapi
dalam cerita ini ada dua macam gadis, saudara. Ya, tadi kita sudah baca. Ada 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyaknya. Tapi ada juga 5 gadis bodoh dibilang di sini, ya, yang tidak membawa. Dia bawa pelita, saudara, tapi dia tidak membawa minyak, saudara. Ya, ini, saudara. Jadi di sini ada 5 gadis yang beda karakter, 10 gadis yang berbeda karakternya. Jadi ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh, saudara. Tapi saya percaya jemaat di tempat sini adalah gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Saya percaya kita semua orang-orang yang sudah mengenal firman, sudah lahir baru, kita mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amin, ya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Matius yang tadi kita baca 25:1-13 adalah perumpamaan Yesus yang ajarkan tentang menjelang penyaliban Dia, saudara, ya. Begini, bagian ini adalah peringatan agar kita berjaga-jaga. Kita disuruh berjaga-jaga, saudara, ya. Berjaga-jaga karena apa? Kita sedang menunggu mempelai kita. Amin. Siapa mempelai kita, saudara? Yesus. Terus 10 gadis ini siapa, saudara? Kita semua, ya. Nah, tapi kita ini yang ada di tempat ini adalah gadis-gadis yang bijaksana semua. Amin. Ya. Jadi ketika mempelai datang tiba-tiba di tengah malam, tergantung kesiapan kita masing-masing, saudara. Amin. Oh, siap nggak, saudara? Kita harus siap, saudara. Kita menantikan pengantin kita aja, kita berurap sampai secantik mungkin, sewangi mungkin. Apalagi kita mau menunggu kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Amin. Kita mau menjaga hati kita, menjaga kekudusan kita. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita kalau Dia datang. Ada yang tahu Tuhan mau datang kapan? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, itu, saudara, tidak ada yang tahu Tuhan kapan mau datang. Jadi Tuhan kirim pesan sama kita, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Amin. Jadi ketika mempelai kita datang tiba-tiba pada tengah malam, di sini dikatakan pada tengah malam, saudara. Jadi Tuhan udah kasih gambaran, saudara. Tengah malam, ya, ya. Hanya 5 gadis bijaksana yang siap masuk ke dalam perjamuan, sedangkan 5 gadis yang bodoh akan tertinggal di luar. Ya, hari ini kita akan mempelajarinya, saudara. Saya bacakan di dalam Matius 25 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, Yesus memakai gambaran pesta pernikahan orang Yahudi, saudara, sebagai perbandingan kerajaan Allah. Ya, Tuhan sudah memberikan kita gambaran satu pesta. Di sini dikatakan bahwa ada 10 gadis yang sedang bersiap-siap mau menyambut mempelai prianya, yaitu Tuhan Yesus. Mempelai pria itu Tuhan Yesus. Dan 10 gadis itu kita semua, saudara. Ya, kita semua orang percaya. Kenapa Tuhan bilang ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh? Kenapa Tuhan nggak bilang 5 gadis pintar? Ya, di sini dikatakan 5 gadis bijaksana. Kenapa, saudara? Karena orang pintar belum tentu bijaksana, saudara. Amin. Orang pintar kadang-kadang licik. Amin. Bukannya bijaksana, bahkan menjadi licik. Nah, jadi Tuhan umpamakan sini 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya. Jadi mempelai pria itu Yesus sendiri. Mereka masing-masing 10 gadis ini masing-masing membawa pelita, tapi sayangnya ada 5 gadis yang tidak membawa minyak, saudara. Ya. Lalu di dalam Matius 25 ayat 22 dan 4 dikatakan, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Wah, saudara, ya, kita sudah diingatkan bahwa kita harus menjadi gadis yang bijaksana, yaitu mempersiapkan diri. Amin. Mempersiapkan hidup kita, ya. Jangan sembarangan.
Jangan hidup semau gue, ya. Jangan semau. Kita harus siapkan diri kita baik-baik, ya. Minyak ini menggambarkan apa, saudara? Minyak ini menggambarkan Roh Kudus, ya. Iman yang hidup dan apa, saudara? Ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Itu minyak itu menggambarkan itu, saudara. Jadi hidup kita harus punya minyak. Amin. Kita sudah punya pelita, kita harus juga membawa minyaknya, saudara. Agar apa? Pelita itu bisa hidup, ya, sampai ketika Tuhan datang malam hari kita bisa menyambutnya. Amin. Ya. Coba bayangkan seorang pengendara mobil, ya, di malam hari, mobilnya bagus. Wah, mobilnya mungkin itu harganya miliaran, saudara. Bagus sekali mobilnya, lampunya terang, ya. Tapi kalau dia nggak ada bensinnya, bisa jalan nggak? Nah, bisa mogok, saudara. Amin. Apalagi kalau dia punya rencana ingin berangkat ke luar negeri, ya. Dia sudah punya mobil bagus, saudara, tetapi bensinnya nggak ada, saudara. Minyaknya nggak ada. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Dia akan telat, ya. Begitu dia sampai di airport, ternyata pesawatnya sudah berangkat, saudara. Amin. Nah, itu akan mengalami apa? Kerugian yang besar, saudara. Kerugian yang besar. Demikian juga kita. Kalau kita tidak punya minyak, tidak mempersiapkan diri kita, hidup kita, maka kita akan mengalami kerugian yang besar sekali. Amin. Mengalami kerugian yang besar. Lalu kalau di sini katakan seperti identitas kita sebagai orang Kristen, semua orang bisa melihat kita. Amin. Kita punya orang bisa melihat kita udah jadi anak-anak Tuhan. Amin. Nah, coba saudara, ada nggak kira-kira kalau yang ketemu kita nih, orang bilang ya, gua males ketemu dia. Seolah-olah kita nggak diingini kehadiran kita, saudara. Coba pikir, kira-kira apa salahnya tuh, saudara? Karena tidak tercermin Yesus Kristus dalam diri kita. Amin. Walaupun dia anak Tuhan, ya, bicaranya kasar, ya, suka jahat sama orang. Kira-kira ada cermin nggak Tuhan Yesus di dalam diri dia? Nggak ada, saudara. Ya, tidak ada. Jadi kita punya pelita, tapi tidak berguna, saudara. Ya, tidak berguna. Ini yang disebut demikian juga kehidupan rohani kita. Kita mungkin terlihat Kristen, ya, punya Alkitab, ke gereja, ikut pelayanan, aktif di gereja, aktif sekali di gereja. Tapi tanpa minyak itu, tanpa Roh Kudus, ya, itu percuma, sia-sia, saudara. Kita tidak akan bertahan ketika Yesus datang, saudara. Ketika Yesus datang, percuma, saudara. Ya, kita ngaku Kristen, kita tiap minggu bawa Alkitab, saudara, ya. Oh, jadi singer, jadi WL, saudara. Tapi tidak ada cerminan Yesus di dalam hidup kita. Tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Percuma, saudara, ya. Nah, artinya orang itu tidak mau melihara imannya, ya. Lain dengan orang yang begitu. Kalau kita lewat ya, orang kayaknya merasa kayaknya, wah, ini orang beda. Saya bertemu orang ini ada rasa beda dengan saya bertemu dengan orang lain. Kok dia beda ya? Pasti dia anak Tuhan Yesus, ya nggak? Jadi yang ditinggikan siapa? Tuhan kita, ya. Tuhan kita dimuliakan melalui apa? Kehidupan kita. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan, kita adalah surat yang terbuka, saudara. Amin. Kita surat yang terbuka, ya. Nggak usah kita ngomong, nggak usah kita bilang banyak bicara tentang ini. Orang lihat kita, dia bilang pasti dia anak Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita bahwa kita adalah suratan yang terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara, ya. Jadi jangan jadi orang yang munafik, saudara. Amin. Kita harus terbuka biar orang lihat nama Tuhan ditinggikan. Hendaklah kita seperti orang yang selalu mengisi bensin sebelum berpergian yang jauh. Artinya apa? Sebelum kita menyambut Tuhan kita harus mengisi minyak kita, ya.
kita harus iman kita harus dijaga, ya, harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa? Ketika kita menyambut Dia, wow, dengan sukacita Dia menyambut kita juga, saudara. Amin. Ya, demikian juga kita harus selalu mengisi minyak di dalam hidup kita melalui doa, melalui apa, saudara? Melalui doa, baca Alkitab, ya saudara. Ya, lalu dengan ketaatan akan firman Tuhan. Itu, saudara. Hidup kita harus dipenuhi dengan itu, saudara, ya. Jangan lupa tiap hari kita harus baca itu Alkitab, ya. Kita dengerin itu khotbah-khotbah. Banyak sekarang kita kan punya sosial media, ya nggak? Saya percaya ibu-ibu juga punya HP. Itu banyak sekali. Kalau kita daripada kita ngerumpi, mending kita buka itu, dengerin firman Tuhan. Amin. Lalu di dalam Matius 25 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Wah, ini artinya apa, saudara? Penantian akan kedatangan Tuhan Yesus memang kadang membuat orang banyak menjadi lelah, ya, goyah imannya, bahkan lalai. Dia pikir apa, saudara? Semua gadis-gadis itu, dia kita bilang, yang menantikan Tuhan Yesus, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, semua yang bisa tertidur, saudara. Ya, demikian juga kita. Kadang-kadang orang bilang Yesus tidak lama lagi datang, tapi kita tunggu dari 10 tahun yang lalu nggak datang gitu ya. Kayak katanya kok tidak lama lagi, tapi kok sampai sekarang nggak datang Tuhan Yesus. Tapi ingat, saudara, 1000 hari di dunia, 1 hari di rumah Tuhan. Ya, saudara. Jadi waktunya Tuhan bukan waktunya kita, saudara. Ya. Yang penting Tuhan sudah berpesan, berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jagalah. Memang kita bisa tertidur, kita bisa lemah kadang-kadang karena keadaan. Tapi ingat, kita harus berjaga-jaga selalu, senantiasa, seperti gadis yang bijaksana itu. Jadi, tetapi orang yang menyimpan minyak, ya, yang menjaga kekudusan dan firman-Nya, akan selalu siap kapanpun dia dibangunkan. Amin, saudara. Dia akan selalu siap, ya. Tidak ada yang tidak punya persediaan minyak seperti 5 gadis bodoh itu, saudara. Dia akan ketika ada panggilan mempelai datang, dia kelabakan, saudara. Ya, dia kelabakan. Kenapa, saudara? Dia hanya bawa pelita, tapi tidak bawa minyak, saudara. Kira-kira bisa nyala nggak tuh pelita, saudara? Nggak bisa, saudara, ya. Dia, orang itu menandakan bahwa orang itu tidak disiplin, tidak siap untuk menyambut mempelainya, ya, saudara. Jadi orang yang menyimpan minyak, yang menjaga kekudusan dan firman-Nya, akan selalu siap dan selamat, saudara. Ya, jadi tidak takut. Kapan saja Tuhan mau datang, saya siap. Amin. Haleluya. Yang tidak punya minyak akan kelabakan, ya. Dia akan panik saat mempelai laki-lakinya datang. Jangan terjebak dalam rasa, kok Yesus nggak datang ya, nggak datang juga. Lalu dia bilang, masih lama. Jadi dia pikir, wah, masih lama nih Yesus datang. Dia hidup seenaknya, ya. Dia pokoknya gue mau happy dulu lah. Yesus masih lama datangnya. Manusia berpikir begitu, saudara. Dia pikir, dia udah nunggu lama. Mungkin dia nunggu 10 tahun nggak datang. Jadi dia pikir, nanti juga dia datang. Itu namanya apa, saudara? Dia tidak berjaga-jaga. Dia menyepelekan pesan Tuhan, ya. Setiap hari kita harus berjaga-jaga, supaya kalau dia datang tiba-tiba kita siap, ya. Tuhan bukannya lalai, saudara, menepati janji. Tuhan tidak lalai, ya. Tapi sebenarnya bukan berarti Yesus lupakan janjinya, melainkan Ia memberi kesempatan bagi banyak orang. Untuk apa, saudara? Kenapa sih Tuhan kok
bilangnya sebentar lagi sebentar, tapi belum datang-datang. Kenapa saudara? Dia masih menunggu saudara-saudara kita yang masih di luar. Amin. Yang masih belum mau menerima Yesus, ya. Dia masih menunggu kita. Untuk apa saudara? Menunggu kita, orang-orang yang sudah percaya, memberitakan kabar baik. Amin. Supaya kita Tuhan kasih tugas kita supaya kita memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Amin. Itu bukan Yesus terlambat. Dia tidak melalaikan janjinya, tapi dia punya satu rencana yang mulia, saudara, supaya orang yang di luar sana boleh datang ke tempat ini, saudara. Amin. Supaya kita memberitakan kabar baik ke orang lain. Oh, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, saudara. Amin. Mungkin dulu juga kita udah berapa kali, mungkin udah puluhan kali orang mengajakin, Cik, ke gereja yuk Cik. Enggak lah, enggak, nanti aja. Mungkin kita juga begitu, saudara. Mungkin enggak cukup sekali orang ngajakin kita. Mungkin udah ada kali, puluhan kali baru saudara ada di tempat ini. Itu karena apa? Saudara, Tuhan menunggu kita, ya. Tuhan menunggu saudara dan saya supaya ada di tempat ini. Amin. Jadi dia memberi kesempatan bagi banyak orang untuk bertobat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa dia setia menunggu kita sampai kita ada di tempat ini. Justru saat kita menunggu, apa yang harus kita kerjakan, saudara? Ya, kita harus mengisi pelita kita dengan pelita iman kita dengan apa? Minyak Roh Kudus. Ya, jadi bukannya Yesus telat datang, terus kita hidup sembarangan, semau gue. Enggak, saudara. Kita harus mengisi, ya, hidup kita dengan minyak, ya, dengan minyak, dengan jalan. Tadi saya sudah katakan, dengan membaca firman, ya, mentaati firman Tuhan, kita juga menjaga diri kita, ya. Kita menyediakan minyak kita, ya. Justru saat menunggu kita harus mengisi pelita iman kita. Namun perbedaannya nanti terlihat ketika mereka dibangunkan, ya. Bagi yang bijaksana tetap siap dengan minyaknya, tapi yang bodoh dia akan tertinggal, saudara. Di dalam, tengah malam adalah saat yang paling gelap, saudara, ya. Kadang-kadang kita kalau jalan di tempat yang gelap itu ada rasa takut, ya, saudara, ya. Ada rasa takut, saudara. Entah takut dirampok orang, ya enggak, entah takut, ya macam-macam lah pokoknya. Biasanya kejahatan adanya di tempat gelap. Amin. Kejahatan ada di tempat gelap. Dan jadi itu tidak bisa, kejadian-kejadian itu bisa tidak disangka-sangka. Gambaran bahwa kedatangan Kristus kedua kalinya akan tiba-tiba. Di dalam Matius 24 ayat 4 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Tuhan Yesus akan datang, tidak pernah ada satu orang pun yang menduga. Dia datang dikatakan seperti pencuri, ya, seperti pencuri. Jadi Tuhan sudah kasih tahu kita, ya, berjaga-jagalah. Tidak ada yang tahu. Lalu seruan ini dikatakan mempelai datang. Artinya apa, saudara? Tanda waktunya sudah tiba, ya. Ketika bilang mempelai sudah datang, dia sudah ada di depan pintu, saudara, ya. Waktunya sudah datang. Seruan ini menggambarkan panggilan terakhir, ya. Tanda bahwa kesempatan sudah habis. Ketika bilang mempelai datang, tidak bisa kita mempersiapkan diri kita lagi. Amin. Gak bisa. Oh, gue mau hidup benar dan gue mau hidup. Terlambat, saudara, ya. Saat Kristus datang, tidak ada lagi waktu untuk bersiap-siap. Yang sudah siap akan masuk dalam perjamuan. Yang tidak siap akan tertinggal di luar. Ya, song-songlah dia, sama dengan undang untuk menyambut Yesus. Kalau kita kata song-song, ya, kita harus menyambut Yesus dengan sukacita dan sorak-sorai. Amin, saudara.
Orang yang percaya yang setia akan mendengar panggilan ini sebagai sukacita. Tetapi bagi orang yang tidak siap, ya, seruan ini justru menjadi apa? Alarm yang menakutkan. Amin. Ya, kalau kita yang sudah menyiapkan diri, ada orang bilang, sang mempelai sudah tiba. Wah, ada yes. Wah, saya siap. Ada sukacita nggak, saudara? Sukacita, saudara. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah pakai baju yang bagus, saudara ya. Ketika mempelai datang, kita akan sukacita. Kalau orang yang belum siap, mau kemana, saudara? Coba. Dia udah ada di depan pintu, saudara. Ya, wah, kita lagi sibuk ini. Terlambat. Jadi siapkan diri kita, saudara. Tapi kita mempersiapkan diri kita sebelum Yesus datang. Persiapan itu bukan pada saatnya, tetapi pada waktu-waktu sebelumnya. Amin, saudara. Jadi mempersiapkan diri itu bukan hari ini juga, nggak bisa, saudara. Ya, selama kita hidup, kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, jadi ayat ini menegaskan bahwa kedatangan Yesus pasti, ya, tapi tidak ada yang menduga, ya. Jadi jangan bilang Yesus terlambat, Yesus telat, Yesus tidak menepati janjinya. Jangan, saudara, ya. Karena dia datang tidak terduga, saudara. Kita tidak boleh hidup santai tanpa persiapan. Jangan, saudara, kita akan menyesal. Tengah malam juga melambangkan apa? Saat-saat sulit hidup kita, ya. Saat-saat hidup kita, justru disitulah Yesus bisa datang. Kenapa, saudara? Karena ketika kita diberkati, orang yang diberkati berlimpah-limpah, kadang-kadang lupa diri, saudara. Amin. Dia menikmati apa yang berkat-berkat yang sudah dia terima. Amin. Dia menikmati apa yang dia punya. Sehingga apa, saudara? Banyak orang-orang kaya. Kalau saya tanya, kok nggak ke gereja hari Minggu? Loh, aduh, gua nggak sempet. Lagi main golf. Coba, saudara. Santainya, saudara. Begitu santainya, saudara. Itu ciri-ciri orang yang tidak menyiapkan diri, saudara. Ya, karena apa? Hidupnya berkelimpahan. Jadi ketika kita hidup kita kadang-kadang diizinkan Tuhan susah, menderita, nggak usah khawatir, saudara. Ya, Tuhan bisa datang kapan saja ketika kita mengalami kesulitan. Justru karena kita mengalami kesulitan, kita lebih aware, kita lebih berjaga-jaga lagi. Amin, saudara. Ya, mempelai datang pada waktu yang tidak diduga. Ya, tengah malam saat paling sunyi yang tak terduga. Di dalam Matius 25 ayat 7-9 dikatakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir habis. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi, ya, kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, ketika minyak yang orang bodoh ini udah mau habis, dia minta, saudara, kepada yang bijaksana, bagi gue dong minyak lu dikit. Dia nggak bisa, takut nggak cukup. Ketika mempelai datang, minyak gue nggak cukup, lu beli aja deh di warung, gitu ya, beli di warung sana. Nah, akhirnya apa, saudara? Gadis-gadis itu pun, gadis-gadis ini berusaha menyalakan atau memperbaiki pelitanya, ya, supaya apa? Siap menyongsong mempelai. Tapi perbedaannya tadi saya bilang bahwa orang yang sudah menyiapkan dirinya, dia tidak akan kekurangan, saudara. Amin. Tapi kalau orang yang bodoh, ketika mempelai datang, dia akan mengalami kerugian, saudara. Kerugian, ya. Tapi pada saat itu, ketika dia akhirnya dia berusaha, ketika minyak habis, dia pergi, saudara, untuk membeli minyak itu. Tapi pada saat itu kesempatan sudah habis. Kenapa, saudara? Ketika dia datang membawa minyak itu, ternyata pintunya sudah ditutup, saudara. Ya, sudah tertutup. Ya,
5 gadis yang bijaksana itu sudah masuk ke dalam perjamuan kudus. Tapi ya 5 gadis bodoh itu tertinggal di luar. Ya, tertinggal di luar. Lalu yang 5 gadis bodoh ini bilang apa saudara? Dia ketuk-ketuk pintu. Tolong bukakan, Pak, tolong bukakan pintunya. Apa jawab Yesus dikatakan sini? Aku tidak mengenal engkau. Wow, bagaimana saudara? Kalau kita dibegitukan, bagaimana kita akan mengalami satu kerugian yang luar biasa? Kenapa kita nggak sampai ke zaman pesta, saudara? Amin. Karena apa? Tidak ada persiapan dalam hidup kita. Lalu dikatakan gadis yang bijaksana. Kalau gadis yang bijaksana itu begitu mempelai datang, dia ada sukacita, damai sejahtera, maka Yesus katakan, mari masuk ke dalam perjamuanku. Wah, luar biasa saudara. Ya. Kalau yang 5 lagi bang, aku tidak mengenal engkau, tidak dibukakan pintunya. Akan terjadi apa saudara? Alkitab kertak gigi, saudara ya. Kalau pintu sudah ditutup, pintu surga, kita akan kertak gigi, ya, akan mengalami penyesalan yang tidak ada ujungnya, saudara. Jadi ingat saudara, kesempatan tidak datang selamanya, saudara. Ya, kalau kita diberi kesempatan, jangan sia-siakan. Kita percaya itu adalah waktunya kita. Kita harus menangkap waktunya Tuhan. Ya, ketika Tuhan mau memakai saudara dan saya, ingat saudara, itu waktunya Tuhan. Jangan dilalaikan. Amin. Ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali, saudara ya. Mari kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang hidup dalam persiapan dengan pelita dan minyak. Agar apa saudara? Agar saat mempelai datang, kita masuk ke dalam sukacitanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan menjadi 5 gadis yang bijaksana. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik mari ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Kita akan menyanyikan Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. 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 Saudara-saudara, mungkin ada saudara yang berbeban berat, mungkin ada yang mengalami masalah yang luar biasa dalam hidup saudara, seolah-olah tidak bisa diselesaikan.
Mungkin ada yang sakit penyakit. Mari saudara kita maju ke depan, kita akan mendoakan. Mungkin ada di antara saudara yang punya beban berat, saudara maju ke depan, kita akan mendoakannya bersama Pak Gembala. Silakan maju saudara. Haleluya. Urapilah